Kan sampai kayak aku mikir, ini kalau terbuka pun aku gak semangat lagi. Aku ini kan disuspend ya, lagi disuspend selama udah 3 minggu lebih aku disuspend. Jadi si penumpang ini kan nganter food itu nganternya jadi singkat cerita lah, nggak usah cerita nganternya lah ya. Singkat cerita tuh aku nganter, pas udah nganter kan si penumpang pelanggan ini dia bilang, udah ngechat dari chat kan, bang nanti titip aja ya disangkutkan di gerbang. Ya oke, pas aku sampai udah aku sangkutin lah di gerbang kan, sangkutin di gerbang, udah aku foto aku kirim ke dia. Syukurnya aku megang backup screenshot bahwasanya itu memang udah aku ini memang karena pun aku kan tiap tiap ada yang nitip ataupun ada yang kayak gitulah, pokoknya selalu aku screenshot dari untuk bukti kalau ada apa-apa. Tahu nggak, pas aku disuspend, besoknya aku disuspend, pas aku disuspend aku udah pening itu dah, kok ada ya anjir orang kayak gini, yang padahal ini ya posisinya rumahnya ya, kan gerbangnya itu kayak yang gerbang ketutup itu loh ya, gerbang kayak bagasi itu loh kan. Posisi rumah dia tuh di depan ada CCTV, ada ke samping. Jadi aku telepon setelah setelah 1 minggu dari situ, ya sekitar 1 minggu lah. 1 minggu dari situ aku telepon tuh Grab, aku tanya kenapa kok aku disuspend kan gitu. Alasannya apa aku disuspend nih? Memang di situ tertera jelas bahwasanya memang disuspend karena barang pelanggan tuh belum sampai gitu. Tapi aku tanya lebih jelas, ini orderan yang mana? Akhirnya dikasih tahu kode orderannya kan. Kode orderan dikasih tahu. Dari situ aku baru ingat, oh ini yang kemarin ini yang nitip nitip makanannya kemarin, yang nitip digantung. Jadi udahlah, aku minta langsung sama Grab, minta nomor HP, minta nomor HP penumpangnya. Karena memang ya di situ cuma satu-satunya itu di situ untuk bertahan gitu kan. Maksudnya untuk ya udahlah pasti paham lah kan. Aku minta di situ. Itu pun orang Grabnya nggak mau, dengan alasan privasi gitu. Padahal aku bukan untuk apa ya, kalau dibilang bukan untuk nyerang dia, enggak, maksudnya cuma untuk minta alasannya kenapa sih kok aku dilaporin gitu bahwasanya barang nggak sampai. Dan kalian tahu apa yang terjadi, kejamnya mulut dia. Pas aku telepon, aku nanya, aku baik-baik, aku tanya kenapa ya bang, kok aku dilaporin nggak, barangnya belum sampai, padahal kan itu udah jelas, udah aku fotoin makanan itu aku gantung. Dan tahu kalian jawaban dia apa? Ini makanannya belum sampai loh bang, nggak ada sampai. Aku pulang makanannya nggak ada. Aku pergi pun cuma sebentar kok katanya. Setengah jam aja aku pergi. Nggak lama abang nganter, setengah jam aku pulang. Nggak ada pesanannya. Ya bisa aja bang udah setelah tahu mulut jahat dia itu kayak mana. Bisa aja bang setelah abang screenshot itu, abang bawa balik makanannya. Terus aku bilang, langsung karena aku teringat situ ada CCTV. Langsung aku teringat, bang itu di atas rumah tuh kan ada CCTV bang. Abang kenapa nggak langsung ngecek? Tahu jawaban dia, mati. Jawaban dia mati, CCTV-nya mati. Jadi ya udah, terus ya udah aku males debat. Oh ya udahlah bang, kasih ya bang. Dari situ udah kayak anjir aku udah ngelakuin yang terbaik tapi masih aja loh ada orang kayak gini. Akun disuspend dan ya dicampakkan gitu aja, istilahnya ya kayak nyari tempat pulang, istilahnya aku jatuh semangat di situ gitu. Dan sampai kayak aku mikir, ini kalau terbuka pun aku gak semangat lagi. Ya udah,
nyari tempat pulang tapi nggak ada, ya udah. Dan ya makin makin apa ya, makin ya udah nyari tempat pulang, pintunya ditutup, istilahnya meledak dengan karena keadaan yang udah kayak gitu, udah chaos gitu kan, udah chaos keadaannya, udah makin pas udah meledak ya makin malah digembok pintunya. Jadi ya udah. Padahal aku juga nanya di situ loh, nanya, "Bang, ini aman kan, Bang?" Aku udah sempat nanya loh. "Aman Bang, nggak apa-apa," katanya. "Aku cuma keluar sebentar aja, tapi di rumah tuh nggak ada orang." Ya udahlah, karena dia pun udah bilang aman, karena aku pikir dia warga situ, ya berarti dia tahu aman itu gitu. Ternyata ya gitulah kejadiannya. Langsung besok ini suspend, anjir anjir. Lain kali kalau kalau udah tahu bilang nitip ataupun narok narok barang itu, jangan malah pas ada kenapa-kenapa bukan kau tanya dulu gitu. Tapi kau langsung langsung ambil kesimpulan, oh ini diambil gitu loh. Ya jangan kayak gitu. Nggak semua orang seperti apa yang kau pikirkan. Dan kau juga harus perlu tahu dari risiko kelakuan tangan kau, jari kau juga harus tahu itu. Dari jari kau itu, kau udah mematikan rezeki orang, kau udah mematikan langkah orang, kau udah memberhentikan orang yang lagi bangun impian. Dan ya dari kejadian driver Shopee yang dipukuli sama katanya orang pelayaran, dari situ pun aku jadi belajar lagi, ya ternyata ada orang yang lebih parah dari aku, sampai 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 harus dipukuli gitu. Padahal dia pun nggak salah gitu loh, karena memang sistem kadang-kadang yang ini tapi malah jadi driver yang kena. Jadi dari situ sih ya makin belajar lagi gitu, maksudnya jadi jadi nyem jadi jadi ketemu tempat sembuh lah.